Punya pertama tuh kawasan ekonomi strategis pertanian modern skala BIKUS. Itu misalnya OTAN. Kita tuh berkeinginan menyulap OTAN itu dari pertanian yang sederhana seperti itu menjadi satu kawasan pertanian yang bergerak maju dalam skala yang cukup besar. Bahwa di 2025 itu kita baru hanya membangun sumur bor skala besar di situ, itu iya kenyataannya. Tapi dalam pikiran kami itu adalah langkah awal untuk menyulap beberapa kawasan itu menjadi kawasan ekonomi strategis. Termasuk dalam yang paling kelihatan itu kan OTAN gitu ya, OTAN diri di situ. Langkahnya masih di situ, tetapi kita berkepentingan untuk mengembangkannya sebagai kawasan ekonomi strategis, termasuk juga misalnya di Bayolawung yang modalnya sudah ada gitu. Kalau tambah lagi dengan 2, 3, 4, 5 sumur bor lagi di situ, treatment air itu sudah bisa membantu kita sebagai langkah awal. Nanti ditambah dengan teknologi pertanian yang lain baru dikembangkan sebagai kawasan ekonomi strategis di situ. Lalu yang kedua BIKUS peternakan modern terintegrasi. Sama-sama kita tahu misalnya di Lambatutu, Bulo Kolong ya, kita sementara pengadaan di situ, sementara buka lahan 200 hektar di situ untuk piara 1000 ekor sapi di situ. Lahannya sudah dibuka tahun ini, lahannya sudah dibuka tahun ini, rumputnya sudah ditanami, beberapa sapi kita pengadaan baru 200 ya tahun ini. Baru 200. Jadi sebagian sapi sudah ada pengadaan di sana. Nanti ditambah lagi dengan di tahun 2026 dia akan menjadi sekitar 700 sapi masih. Kemarin kita proyeksikan 1000 sapi, tapi karena ada pemotongan anggaran di DPR sehingga dia menjadi hanya 700. Jadi peternakan besar itu ya sungguh-sungguh kita jalankan di Lambatutu sana itu. Lalu juga ada ayam petelur di Got Hitam di Adonara sana, kita rencana 10.000 ekor. Tapi kita tahun ini baru bangun kandangnya, rencana mau juga pengadaan anakan, tapi tidak jadi. Rencana tahun ini 2.000, baru tahun depan ada tambah 8.000 lagi, tapi belum jadi, sehingga nanti tahun depan itu langsung pengadaan. Tidak sampai 10.000 jadinya ya, sekitar 7.000 juga. Jadi peternakan modern ini juga kita rintis di tahun ini dengan beberapa langkah itu. Lalu perikanan terintegrasi belum kelihatan bentuknya, memang kita masih menumpang di kampung nelayan situ, tapi paling tidak untuk urusan perikanan ini kita juga mengambil langkah mestinya di tahun ini, tapi masih tertunda di tahun depan untuk pabrik es ya, pabrik es yang khusus untuk suplai nelayan-nelayan kita. Kita sudah mengalokasikan akan bangun pabrik es dengan skala 10 ton per hari di Lamawalang sana itu. Jadi itu yang ada. Kampung nelayan lompatan jauh belum ada langkah awal. Lalu pabrik pengolahan komoditi strategis ini kita masih subsidi saja atau bantu ke beberapa pelaku yang sudah ada. Misalnya Rahman Hanafi di Adonara Tengah di Wewit, dia merintis Fonara di situ, Vesio Fonara, dan tahun ini kita bantu dia dengan rumah produksi di sana. Kita bangun, dia punya rumah produksi. Lalu juga Kemiri kita bangun rumah produksi Kemiri juga, jadinya di Duntana gitu ya, di Duntana. Lalu kelapa sudah Kemiri, Mente di Leworahan, kita juga bangun UPH-nya yang ada di situ. Jadi soal pabrik pengolahan ini juga bukan kita bangun pabriknya, tapi kita memberikan subsidi kepada pelaku-pelaku yang ada untuk bangun pabrik pengolahan komoditi-komoditi strategis kita. Tentu dalam pikiran kita adalah kelapa nomor 1, Mente nomor 2, Kemiri nomor 3 kan, sudah hafal semua itu komoditi-komoditi strategis kita. Lalu BUMD kita ini kita proses dengan penuh ketekunan, tetapi masih belum berdiri juga sekarang ini. Kajian dari UGM sudah,
tetapi kemarin waktu diusulkan untuk dapat persetujuan di Jakarta itu, mereka masih meminta kita untuk menyempurnakan feasibility study-nya, karena itu feasibility study masih ditata lagi dalam kerjasama komunikasi kita dengan UGM, dengan Gajah Mada. Jadi itu masih realisasinya memang agak telat karena untuk urusan BUMD ini masih setelah kajian itu kita akan tindak lanjuti dengan perda pendirian BUMD. Setelah itu baru perda penyertaan modal, dan realisasi penyertaan modalnya itu ternyata harus melalui APBN murni. Jadi urusan ini agak lelet sedikit. Real dia operasionalnya itu baru di 2027, tapi kita sudah mencicil dengan cara cerdas kita, bahasa cerdas maksudnya kita sembunyi-sembunyi itu maksudnya. Dengan kita titipkan beberapa kegiatan itu adanya di OPD. Setelah BUMD berdiri baru kita oper barang yang ada di OPD ini ke BUMD. Soal event pariwisata, ya kita kemarin coba-coba dengan solar fun run, jalan. Dalam perkembangan sekarang sudah banyak sekali ide yang berkembang, dan mudah-mudahan urusan pariwisata ini ke depan bisa kita tata dengan baik. Future School juga program yang unggulan kita yang selama ini bergerak cukup baik gitu. Kita mulai hanya dengan 6 sekolah dengan arah yang jelas, masih penekanan pada bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga urusan digitalisasi. 6 sekolah sudah jalan dan selama ini masih tetap jalan. Beberapa sekolah sedang minta supaya mereka juga dilibatkan sebagai fokus dari program Future School, dan kita masih cari juga model pembiayaan yang lain yang bisa meluaskan kepesertaan dari program Future School ini sehingga tidak fokus hanya ke 6 sekolah, 4 sekolah SD dan 2 sekolah SMP. Lomba narasi dan literasi, lomba-lomba dijalankan di Dinas Perpustakaan. Untuk urusan kesehatan belum banyak bergerak. Sebenarnya kita ingin supaya urusan kualitas pelayanan ini benar-benar menjadi fokus kita. Kemarin kita mau audit pelayanan sungguh-sungguh, tetapi kegiatan itu juga belum jadi dilaksanakan, terus terang saja. Tapi syukur juga pada saat yang sama dalam komunikasi baik kita dengan lembaga gereja, satu yayasan gereja, mereka akan juga membangun unit gawat darurat kita di situ, beberapa item, dan juga membangun peralatan juga. Lalu BLK dan Beyond Malaysia, kita syukur bisa merintis pemagangan dengan lembaga di Bekasi sana. Sudah 25 orang kita kirim kemarin. Lalu ada 9 orang yang pulang. Ada 9 orang lagi yang diterima, beberapa yang harus sampai akhir tahun masih menunggu wawancara hasilnya, tapi progresnya lumayan baik di situ. Beberapa yang sudah siap diberangkatkan, dan kita berharap bahwa ke depan program seperti ini masih tetap dipertahankan dengan tenaga yang lebih besar. Awalnya kita rencana kirim agak banyak orang di situ, tapi karena beberapa yang belum terekrut ini, maka kita masih pending dulu. Nanti kalau hasilnya semua direkrut, baru kita mengupayakan dari anggaran perubahan di awal tahun untuk bisa melanjutkan ini dalam skala yang lebih besar. Lalu sistem keamanan migrasi desa, sama-sama kita tahu kita sudah jalan dengan Perbu kemarin dan merintis ke depan supaya urusan orang merantau bisa kita tangani dengan baik. Floating Summit, urusan KTP, akte kelahiran segala macam lebih mudah, tinggal klik saja dari desa juga sudah jalan ya, sudah jalan di situ. Urusan kemiskinan kita sementara mengatur datanya karena data DTSN juga sedang dibangun ya. Sangat jadi di situ. Langkah-langkah awal sudah. Konektivitas berkeadilan sosial, contoh paling terang adalah Basira, jalan ke Basiran, dan untuk beberapa tahun 2026 juga kita punya agenda. Beberapa daerah yang terisolir yang selama ini sulit juga sudah masuk dalam anggarannya. Ada 5 ruas jalan di tahun 2026 nanti.
Lalu Smart Tani Milenial kita belum jalan ini karena orang-orang muda kita belum kita libatkan dalam urusan pertanian. Memang pertanian butuh anggaran besar dari rektor juga. Air dan sustainabilitas ekologis kita bangun beberapa bak air juga ya, bak air juga untuk beberapa daerah sulit kayak di Bawabage ya, Bawabage sama di Honehama tuh apa tuh? Tuague. Nah, itu juga kita bangun. Mereka kesulitan air di situ, daripada kita butuh waktu lama untuk bor sumur di situ, kita bangun saja bak airnya, mereka tampung air hujan di situ untuk mengatasi sebagian kebutuhan air mereka. Desa afirmasi pengentasan kemiskinan dan stunting, sementara kita urus penataan datanya. Lalu ekonomi kecamatan, desa dan kelurahan tangkap peluang MPG. Teman-teman tahu kita koordinasi di 3 titik kemarin dan mendorong supaya desa-desa sungguh-sungguh mau memanfaatkan peluang MBG ini dengan tanam sesuatu menjadi penyuplai kebutuhan-kebutuhan di dapur MBG yang ada. Kemarin dalam pertemuan di 3 titik itu kita baku bagi sebenarnya. Desa ini tangani ayam telur ayam, desa ini tangani daging ayam, desa ini tangani ikan, desa ini mulai sayur, desa ini melon, desa ini untuk bagi-bagi supaya untuk menjawab kebutuhan MBG kita tidak hanya mengandalkan bahan-bahan dari luar, tapi kita sendiri juga bisa supply. Saya kira itu kira-kira gambarannya, masih skala kecil sekali untuk